Oke, silakan duduk. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Kita bulan ini masuk dalam biblical work ethic. Jadi, doing God's work, God's way. Gimana melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan. Kita akan belajar sepanjang bulan ini. Kita belajar tentang bekerja, pekerjaan. Seperti apa sih Tuhan memandang itu, seperti apa pekerjaan kita di hadapan Tuhan, dan bagaimana sebetulnya Tuhan mau untuk kita bekerja. Dan kalau saudara pikir, aduh saya kan ibu rumah tangga pun termasuk pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Saya kan sudah usia pensiun, saya sudah ini. Saudara, pekerjaan bukan di kantor, pekerjaan tidak pernah diukur dari uang, pekerjaan adalah mengerjakan kehendak Tuhan di mana kita ada. Jadi saya harap semua yang kita bahas sepanjang bulan ini tepat buat saudara, memberkati saudara. Dan kali ini saya mau share tentang judulnya begini, From Eden to Eternity. Dari Eden sampai kekekalan. Sebuah cerita yang tidak berubah, sebuah rencana itu dan menikmati rencana Tuhan. Nah, ada satu masa dalam hidup ini, ada satu masa di dunia ini maksud saya, di mana peternak dan petani Kristen itu dilihat kok lebih maju ya daripada yang lain. Daripada peternak yang lain, petani yang lain. Sampai diteliti bahkan sama beberapa ilmuwan, saudara boleh baca, enggak juga nggak apa-apa saya ceritain sama saudara, cuma saya mau bilang bahwa yang saya angkat datanya dari Max Weber. Kalau saudara belajar ekonomi maka saudara akan ketemu nama ini. Adam Smith, dan juga yang tengah itu dari university, dari sepupu kita, dari Muhammadiyah kalau nggak salah, mengamati, mempelajari apa sih yang firman Tuhan ajarkan, kenapa kok orang Kristen kok ekonominya lebih baik, kenapa, itu yang mau dipelajari. Nah, ternyata hasil yang didapat begini, bahwa pengajaran firman Tuhan tentang kerajaan Allah, itu membekas, itu merubah cara berpikir banyak orang, mengubah gaya hidup mereka, dan juga mengubah bagaimana cara mereka mengelola berkat Tuhan dalam hidup mereka. Hasil yang diterima sama peternak dan petani Kristen ini tidak dihabiskan. Enggak kalau dapat hasil, ayo traktir, makan-makan semua, habis. Ya besok ngutang lagi. Enggak begitu. Hasilnya juga bahkan itu dipakai untuk apa? Tidak dipakai untuk memuaskan diri sendiri. Enggak foya-foya. Kenapa? Pengajaran yang didapat sama mereka enggak mengarahkan mereka foya-foya. Enggak hedon. Tapi mereka mulai memakai dana yang mereka punya, berkat yang mereka punya untuk pelayanan, dan untuk mengembangkan usaha yang Tuhan kasih sama mereka. Dua itu fokus dari penggunaan dana yang didapat. Ini hasil penelitiannya. Max Weber bilang begini, bahwa kepercayaan mereka menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. Jadi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan, kerjanya harusnya bertanggung jawab. Ini penelitian Max Weber. Dan mempengaruhi kegiatan ekonomi, masyarakatnya ikut maju. Dan apa yang mereka percaya membentuk sikap individu terhadap kekayaan dan pekerjaan, betul nggak? Seharusnya itu yang terjadi. Saudara mau pakai uang seenaknya, rasanya Tuhan akan ingatkan kita kan? Firman Tuhan akan bicara sama kita. Nah, Max Weber bilang gitu, bahwa apa yang mereka percaya mempengaruhi sikap individu pribadi terhadap kekayaan, bagaimana kita pakai kekayaan, dan terhadap pekerjaan. Yang menarik yang tengah, jurnal IAIN. Etika ini, nah maksudnya etika ini tuh, etika Kristen memandang pekerjaan sebagai tanda kemurahan Tuhan. Jadi pekerjaan bukan hukuman, pekerjaan bukan kutukan, pekerjaan adalah tanda kemurahan Tuhan dan mendorong kepercayaan mereka, mendorong setiap orang untuk mendedikasikan diri untuk betul-betul mengerjakan panggilan mereka. Bahkan sepupu kita bilang ini, setiap orang itu memenuhi panggilan mereka lewat profesi mereka untuk memuliakan Tuhan. Itu hasil penelitian mereka loh. Buat orang Kristen, pekerjaan adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita yang Kristen sadar nggak itu? Bahwa memang itu yang diajarin di Alkitab. Bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan. Bukan cuma khotbah, bukan cuma di gereja. Tapi pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan adalah pelayanan kita untuk memuliakan Tuhan. Saya lewat ya, Adam Smith sudah bisa lihat gimana dia melihat bahwa Adam Smith, dia percaya, kalau dia percaya, dia berpendapat seharusnya kita mengembangkan talenta kita masing-masing.
Talenta dikembangin dengan niat yang baik, nanti ketemu dengan sesama yang mau mengembangkan talenta, itu akhirnya akan mempengaruhi komunitas dengan lebih lagi. Nah, bahkan saudara sepupu kita bilang begini, dalam satu tulisan yang saya baca begini, mereka dalam etika kerja Kristen akan menerapkan kerja keras tanpa pamrih. Luar biasa. Dugaan mereka begitu, nggak tahu gitu ya. Tanpa pamrih itu apa maksudnya? Maksudnya mereka mengerjakannya untuk Tuhan. Mereka akan bekerja dengan disiplin dan mereka akan hemat. Kenapa? Karena ajarannya nggak mengajarkan mereka foya-foya. Itu dugaan mereka sekali lagi. Mudah-mudahan kenyataan, bukan fitnahan kan? Amin. Nah, tapi Pak, sampai hari ini masih ada nggak sih yang hidup kayak gitu? Banyak. Saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Salah satunya ada pengusaha yang dia kerja di oksigen. Dia siapin oksigen waktu COVID kemarin, bukan di Bandung. Waktu COVID kemarin dia punya banyak sekali persediaan oksigen dan dia bisa langsung menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dia sudah diberkati. Tapi terus dia memutuskan memberikan oksigennya semua gratis. Dibuka di counter-counter, dia buka gratis. Sampai pendetanya telepon dia. Pak, Bapak nggak salah. Ini kalau orang dunia bilang, bodoh Pak. Yakin. Mau begitu tuh yakin. Pendetanya yang mengingatkan, Bapak bisa jadi lebih kaya dari kemarin loh Pak. Dia bilang, iya, saya tahu. Tapi saya rasa Tuhan taruh saya hari ini punya begitu banyak oksigen dengan segala masalah yang ada. Dan dia kasih gratis, nggak pakai nama perusahaannya, pakai nama gereja. Sebab dia mau bilang ini, saya mengerjakan ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang sudah lebih dulu memberkati saya. Pendetanya sampai yakin Pak, dijual dikit aja Pak, untungnya lumayan gitu kan. Nah, gratis. Ada lagi orang yang telepon pendetanya dan bilang begini, saya kok Tuhan berkati saya ya. Menurut Pak Pendeta gimana kalau saya hidup dengan penghasilan segini aja? Selebihnya saya mau kasih buat gereja. Menurut Bapak emosional nggak saya? Saudara pasti pengen tahu jawaban pendetanya kan? Tapi saya tidak akan kasih tahu saudara. Tapi luar biasa pendapat hati orang-orang yang bertemu dengan Tuhan dan digerakkan bahwa dia tahu dia hidup bukan untuk rencananya saja, dia hidup bukan hanya untuk kenyamanannya saja, tapi dia tahu dia ada di dalam rencana Tuhan. Dari mana mereka belajar ini? Kitab Wahyu bilang begini. Nah, Wahyu 22 ayat 1-5. Wahyu 22 ini kitab terakhir, bahkan pasal terakhir dari Alkitab kita. Pasal terakhir. Jadi Yohanes dibawa melihat endingnya seperti apa sih? Akhirnya seperti apa? Dan dia bilang begini. Malaikat itu menunjukkan pada saya, ini bahasa Indonesia sehari-hari saudara ya. Malaikat itu menunjukkan pada saya sungai yang airnya memberi kehidupan. Jadi di akhir nanti dia lihat ada sungai. Jangan saudara bayangkan seperti hari ini sungai begitu ya. Belum tentu bentuknya seperti yang fisik seperti kita lihat. Tapi maksudnya sungai adalah begini. Sungai selalu bicara kehidupan. Sungai selalu bicara sumber. Di mana ada air, di itu ada kehidupan. Nah, nanti di sana ada sungai yang airnya memberi kehidupan. Sungai itu gemerlap seperti kristal dan mengalir dari tahta Allah dan anak domba itu. Jadi, sumber kehidupan nanti hanya dari Tuhan. Mengalir asalnya dari Tuhan. Gak ada sumber kehidupan lain selain daripada Tuhan. Di tepi sungai itu, di sebelah-sebelahnya ada pohon sumber kehidupan yang berbuah 12 kali setahun, yaitu sebulan sekali. Daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ada bicara pohon yang menghasilkan buah, bicara kemakmuran, bicara kecukupan, bicara berkat Tuhan, bicara Tuhan menyediakan yang diperlukan. Bahkan di situ ada kesembuhan bagi bangsa-bangsa. Kesembuhan ada di sana. Di dalam kota itu tidak terdapat sesuatu pun yang terkena kutuk Allah. Nggak ada yang kena kutuk. Tata Allah dan anak domba itu berada dalam kota itu. Hamba-hambanya akan berbakti kepadanya. Katakan hamba-hambanya. Lagi hamba-hambanya akan berbakti kepadanya. Saudara, semua yang ada di sana adalah hamba-hamba Tuhan. Dan saya mau beritahu gini. Saudara mesti tahu, hamba Tuhan itu berbakti kepada dia. Seperti apa sih di surga? Sempat ada penafsiran yang bilang begini, walaupun sekarang sudah
Rasanya sudah tidak ada yang mengajarkan begitu lagi nih rasanya ya. Tapi dulu sempat ada gini, nanti di surga kita Tuhan nyanyi menyembah Tuhan 24 jam selama-lamanya. Nyembah harus. Yang senang musik, wow asik ya yang senang nyanyi kan. Kita akan nyanyi terus kor paduan suara menyembah Tuhan selama-lamanya. Yang main gitar, pusing, waduh kuku gua bakal bocel-bocel nih selama-lamanya pula. Tapi untung ada kesembuhan. Tapi ternyata menyembah itu bisa dibilang hampir tidak berhubungan dengan nyanyi. Nyanyi adalah bagian kecil dari menyembah. Tapi menyembah bicara seluruh hidup yang difokuskan pada Tuhan. Hidup yang diberikan kepada Tuhan. Hidup yang dijalani untuk Tuhan, itulah penyembahan. Waktu kita melakukan segala sesuatu dan melakukannya untuk Tuhan, itulah penyembahan. Jadi nanti di sana hamba-hambanya akan berbakti kepadanya. Namanya akan ditulis di dahi mereka. Katakan di dahi. Lagi di dahi. Ini bukan bicara soal tato, ini bukan bicara soal alis juga saudara, amin. Tapi ini bicara nama di dahi, bicara apa? Itu bicara soal ini. Kita terus memikirkan Tuhan. Dalam kita bekerja, kalau ada di dahi itu, dalam kita bekerja kita selalu cari ini, yang Tuhan mau kira-kira apa ya? Waktu saya melakukan sesuatu, kira-kira ini menyenangkan Tuhan nggak? Semua yang kita buat, kita pikir Tuhan lagi, ke Tuhan lagi. Itu nama ada di dahi. Nam, itu tanda dari antikris. Nah orang langsung, jangan nanti sampai ditato kepala kita ya. Jangan sampai nanti dipasang chip. Sama sekali bukan chip. Sama sekali bukan tato. Tapi bicara gini, pikirannya penuh dengan antikris. Apa pikiran antikris? Baca Alkitab tidak percaya. Itu antikristus. Hidup firman Tuhan mengingatkan kita, nggak apa-apa. Pokoknya kita menolak semua yang firman Tuhan ajar. Itulah pikiran antikris. Nam. Sekarang yang ada di dahi saudara dan saya apa? Jangan pikir semua pendeta juga tulisannya nama Yesus. Tidak. Ada pendeta tulisannya nama juga ada. Ya kan, saudara tahu itu banyak kasus, banyak apa, yang banyak yang jadi pendeta untuk profesi dan semuanya. Maksud saya gini, yuk kita fair, saudara dan saya punya peluang yang sama. Di sini, atau mau nama antikris di sini. Mereka tidak akan memerlukan lampu dan cahaya matahari, sebab malam tidak ada lagi. Dan Tuhan Allah sendiri akan menerangi mereka. Maka mereka akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Katakan raja. Untuk selama-lamanya. Jadi nanti kita akan memerintah, bekerja sebagai raja, memerintah selama-lamanya. Terus banyak orang ini, wah bayangan raja dah gini. Kita memerintah kayak apa ya? Kita bayangin raja Inggris. Raja semuanya yang kalau datang semua orang menyambut dia. Wih, dipuja-puja, dilayani. Minta teh datang, ya kan? Minta kopi datang. Minta mie datang. Wah, pokoknya dilayani. Enggak. Raja yang ini bukan raja dunia. Tapi raja seperti Kristus waktu datang sini. Itulah gaya pemerintahan raja kita. Raja yang melayani. Raja yang memperhatikan orang lain. Raja yang mengasihi orang lain. Itu raja. Dan buat beberapa orang itu nggak keren. Itulah bedanya kerajaan Allah dengan kerajaan dunia. Kita di sini bukan untuk membesarkan ego kita. Kita di sini bukan untuk memberi makan ambisi kita. Tapi kita di sini untuk belajar seperti apa Tuhan mau kita hidup. Yang setuju kata amin. Coba kita lihat ini di Wahyu. Ya, ingat tadi nama hati-hati saudara ya. Karena apa? Jangan sibuk nunggu antikrisnya siapa. Menurut saya antikris sudah bekerja. Sudah bekerja Alkitab bilang. Dan sistem dunia sudah dipengaruhi sama sistem antikris. Sehingga banyak orang ke gereja tapi pikirannya antikris. Pikirannya 666. Gak ada Yesus di sini. Amin. Ya, bagaimana dengan kita? Sama. From Eden to eternity. Jadi dari kejadian sampai kekekalan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Jadi dulu dibuat Taman Eden. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi itu ada pohon juga, ada buah juga. Sama seperti tadi di eternity. Di Wahyu dibilang ada pohon, ada buah. Ada suatu sungai mengalir dari Eden membasahi taman itu. Ada sungai juga.
Dan Tuhan menempatkan manusia dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Katakan mengusahakan, memelihara taman itu. Kalau di sana tadi memerintah bersama Tuhan selama-lamanya. Ini mengusahakan memerintah di Taman Eden, sama nggak? Kalau saudara lihat pembukaan Alkitab kita dan penutupan sama ceritanya. Itu ajaibnya. Tapi juga menunjukkan bahwa gini, Tuhan punya rencana yang sama yang tidak berubah. Tuhan mau melibatkan kita, memberi kita anugerah untuk memerintah bersama Dia. Nah kebanyakan kenapa kita, saya pikir nggak begitu Pak. Kenapa? Waktu kita bayangin Taman Eden, waktu kita bayangin surga, kita bayangin sesuai ego kita, benar nggak sih? Apa yang sudah bayangin tentang surga? Saya jujur cukup lama membayangkan kalau sudah kayak di pantai. Terus pakai ayun-ayun gitu santai, minum kelapa, menikmati matahari. Ya enak, pokoknya happy. Itu bayangan saya tentang surga. Nggak tahu bayangan saudara tentang surga seperti apa. Ada yang 5 bidadari. Saudara apa? Loh, kebanyakan. Nah, di situ sampai kita gagal melihat ayat 15 bahwa Tuhan menempatkan manusia dalam Taman Eden untuk bekerja. Katakan bekerja. Wahyu tadi gini, kita memerintah selama-lamanya sebagai raja, bekerja dalam kekekalan. Kita nggak lihat ada pekerjaan dalam kekekalan pada Alkitab tulis. Kenapa? Karena kita menerjemahkan surga seperti yang kita mau. Kita menerjemahkan Eden seperti yang kita mau. Jadi sebetulnya pekerjaan itu bukan hukuman karena dosa. Pekerjaan bukan kutuk, pekerjaan adalah anugerah. Dari awal Tuhan menciptakan kita untuk berjalan bersama-sama, bekerja bersama kita. Amin. Orang tua di sini berapa banyak yang senang waktu anaknya bisa mulai kerja sama dia. Kerja sama maksudnya. Menjadi rekan sekerja yang menyenangkan. Dia makin dewasa, makin bijaksana, makin matang. Senang kita lihatnya kan. Amin. Nah, kita dipanggil untuk ditempatkan di taman kita masing-masing. Untuk mengelolanya jadi Eden. Apa taman saudara? Rumah saudara, taman saudara loh. Keluargamu itu taman di mana Tuhan tempatkan untuk kita bekerja bersama Tuhan, mengelola taman ini, mengelola rumah kita, mengelola keluarga kita supaya jadi Eden. Kantor saudara, taman saudara. Kalau ada yang guru di sini, sekolah saudara, kelas saudara, taman saudara. Kalau ada yang bekerja di sini, ruang kantor saudara, taman saudara. Perusahaan saudara, bekerja sama, memerintahlah di sana sebagai raja untuk menjadikan Taman Eden. Memerintah dengan apa? Dengan pelayanan. Memerintah dengan apa? Hati hamba. Memerintah dengan apa? Keteladanan. Amin. Buat oma opa bilang, saya kan sekarang udah nggak terlalu banyak ngapa-ngapain. Saya ngurus cucu. Cucumu itu taman saudara. Apakah anak atau cucu ini akan berkembang jadi baik? Atau pertemanan, nggak cuma cucu, pertemanan kita ada, semua tetap ada taman. Satu hal yang kita nggak pernah bisa pensiun adalah menjadi hamba Tuhan. Jabatan pendeta bisa pensiun, posisi kita di pekerjaan bisa pensiun, tapi status sebagai anak Allah, status sebagai hamba Allah tidak akan pernah bisa pensiun. Amin. Dan saya sudah senior lah sekarang, yang muda-muda itu yang nyanyi boleh, setuju? Tapi melayani nggak pernah bisa pensiun. Selalu ada orang yang bisa kita layani kok. Selalu ada orang yang bisa kita berkati. Selalu ada orang yang perlu saudara sebagai hamba Allah untuk ada di sana. Amin. Kalau saudara ngajar, saudara jangan anggap remeh pertemuanmu dengan guru-guru, dengan anak-anak. Siapa tahu anak-anak ini sudah putus asa, pahit di rumah, nggak dimengerti di rumah. Harapan saya adalah waktu dia di sekolah, dia ketemu dengan guru yang memberi harapan sama dia. Bahwa hidup masih ada harapan. Hidup masih ada masa depan buat anak TK. Lo anak TK sekarang bisa udah frustasi lo saudara. Saya menemukan beberapa anak muda bunuh diri. Aduh, bunuh dirinya menyedihkan sekali. Tapi buat dia nyaman sekali. Ada yang bunuh diri pakai apa tuh, Ning? Seperti kopi cyanida ya.
Betul ya nih? Sianida itu ternyata nggak bikin kejut-kejut, saudara. Itu memang agak aneh. Tapi saya nggak mau bahas kasus itu. Nanti kita jadi bahas kasus hukum ya. Tapi yang saya mau cakap, dia udah siapin semuanya. Dia tidur, dia pakai nih, dia denger lagu Korea kesayangan dia itu nggak ada. Wow. Dia atur semuanya. Dia sebar dulu informasi kenapa dia begini, kenapa dia memilih begini, dan dia nggak ada. Buat saya berpikir gini, baru lulus sekolah. Mungkin kalau dia ketemu guru seperti saudara, kalau ada guru di sini, hal ini nggak perlu terjadi. Kayak di tengah-tengah keputusasaannya, ada orang yang bilang, Tuhan mengasihi kamu. Amin. Bukan cuma di sekolah dong, di jalan, di luar. Sebetulnya kita dibutuhkan mereka. Kita dibutuhkan mereka. Tuhan panggil kita untuk mereka. Tuhan memberkati kita lebih dulu. Tuhan memulihkan kita lebih dulu. Untuk kita memulihkan yang lain. Memberkati yang lain. Yang setuju katakan amin. Amin. Makanya Martin Luther kenal ini. Ini bukan baru saudara yang saya sampaikan. Martin Luther bilang ini. Tuhan tuh turut bekerja secara diam-diam dalam pekerjaan kita. Untuk melayani dan memberkati dunia. Jadi waktu saudara dan saya bekerja. Sebetulnya Tuhan mau memakai itu. Untuk dia ikut bekerja di dalamnya. Memberkati orang lain. Jadi lewat pekerjaan kita, Tuhan mau bertemu dengan orang, dengan sesama. Makanya judulnya, God in Mass. Tuhan lagi menyamar dalam pekerjaan saudara. Nah kalau kita mengerti ini, kita akan melihat pekerjaan kita mulia loh, berharga loh, dan gak sembarangan dengan itu. Karena lewat pekerjaan kita, Tuhan mau bertemu dengan sesama. Tuhan mau melayani dan memberkati dunia. Amin. Amin. Apa yang mereka lihat di kantor kita? Apa yang mereka lihat di rumah kita? Ya. Saya senang anak-anak kalau ke rumah kan banyak. Suka ke rumah, suka ini. Kadang-kadang nggak pulang-pulang, sudah luar biasa ya. Saya suami, aduh belum pulang juga ya, luar biasa. Karena sama istri saya betah mereka ya, luar biasa. Tapi suatu kali ada yang bilang nanti kalau kita punya anak, kita tunjukin surga kayak apa, kita bawa aja ke rumahnya. Bunda Nining lebih tepat gitulah ya, mereka lebih dekat sama dia sebetulnya. Saya nggak mau mencuri kemuliaan. Kita bawa aja ke Babakan Jeruk supaya mereka lihat seperti apa sih surga. Kami bukan nggak berantem, kami bukan nggak ada kesalahan, kami tidak selalu benar, enggak. Tapi satu hal waktu kita mengerti bahwa keluarga kita adalah taman di mana kita perlu jadikan Eden, di mana ada kesalahan kita ada pertobatan dong. Di mana ada kesalahan kita ada permintaan maaf dong. Ada saling mengampuni, ada saling mengasihi, ada saling memberi kesempatan lagi. Dan semua value yang ada seharusnya itu ada di rumah dulu. Dan itu bisa dirasa sama orang. Apalagi kalau kita mau kembangin ke kantor kita, ke pergaulan kita, ke lebih luar. Wow, luar biasa. Itu fitnahan saudara sepupu kita jadi kenyataan saudara. Mereka, ya kan? Nah, makanya ayat Kolose 3 ayat 23 bilang ini, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena God in Mass, Tuhan menyamar dalam pekerjaan kita. Tuhan sedang ikut bekerja untuk memberkati orang lain. Makanya ini, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita perbuat. Apapun yang kita buat. Yohanes 5. Tuhan Yesus sendiri bekerja terus waktu ada di dunia dia bilang, dia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, saudara tahu, ini adalah walaupun orang Yahudi pegang ini dari Taurat, tapi sama. Suatu kali saya nggak mau bilang soal peperangan di sana. Menurut saya mereka banyak melakukan hal yang pro dan kontra. Saya nggak bahas peperangannya, tapi saya mau bahas kenapa negara ini bisa berkembang begitu luar biasa. Negara kecil loh saudara. Kecil, susah ngelawan mereka. Susah banget. Kenapa? Karena ternyata suatu kali teman saya punya partner orang Yahudi. Dia tanya, kenapa sih bangsa lu ini kok kalau kerja giat banget sih? Sampai dunia mengakui raja emas elu, raja minyak elu, raja baja elu, kau bisa. Terus dia bilang, oh dari kecil
Kami dimasukin dari kecil. Tiap kali buka Taurat, selalu Kejadian 1 bicara gini, Allah mencipta. Jadi gini, kalau Allah aja bekerja, apalagi kita. Lu jangan pernah mikir malas-malasan. Allah lu aja bekerja. Allah lu selalu mencipta. Allah bekerja. Kita juga harus bekerja. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Bahwa Tuhanku bekerja, aku pun harus bekerja. Itu bukan kutuk, itu adalah bagian menjadi serupa dengan Allah. Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu bicara apa? Kalau Allah kita bekerja, kita pun bekerja. Kalau Allah mendatangkan kebaikan, kita pun mendatangkan kebaikan. Itu serupa dan segambar. Suatu kali saya ketemu sama seorang pejabat di periode yang lalu. Dia kasih seminar, dia cerita ini itu juga di umum juga, dan dia ngobrol sama saya. Dia cerita, dia diutus sama presiden yang lalu, Pak Jokowi, untuk pergi ke Israel. Terus ketemu sama dinas senjata-senjata begitulah, saya nggak tahu namanya. Terus mereka tukar kartu nama, terus makan dijamu kan sama beberapa pejabat. Tukar makan, terus ambil makan di meja makan, salah satu pimpinan di sana buka handphonenya, ditunjukin. Pak, ini data Bapak bukan? Semua isi handphone saya, dia bilang, sudah pindah ke handphone dia. Semua. Terus gimana? Loh, kok bisa? Enggak Pak, ini saya cuma mau tunjukin Bapak, saya hapus ya, saya hapus semua. Pak, hati-hati, tadi Bapak terima kartu nama saya. Kartu nama saya ada chipnya. Saya sudah lihat semua isi dompet Bapak. Saya sudah tahu isinya, bukan cuma isi handphonenya. Semua sudah terbaca di sini. Makanya hati-hati kalau tukar kartu nama. Cuma saya hapus Pak. Saya tujuannya iklan. Siapa tahu negara Bapak mau beli. Ini teknologi kami, kira-kira begitu. Terus dia cerita lagi. Tiba-tiba di TV dinyalain, ada kita gini disorot. Sambil bingung, mana kameranya? Mana kameranya? Gak kelihatan. Terus akhirnya ditunjukin, lebih kecil dari lalat, lebih gede dari nyamuk. Sorot semua, tanpa bunyi. Itu drone-nya. Kalau kita drone-nya, kalau ini nggak pakai saudara. Dan dia bilang, siapa tahu negara Bapak mau beli. Kenapa mereka bisa begitu maju? Allahku bekerja, aku juga akan bekerja. Kalau saudara dan saya tidak pernah berputus asa di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, maka saya juga percaya bahwa Tuhan akan melakukan banyak hal lewat pekerjaan kita. Amin. Nah, sayangnya ada beberapa pandangan tentang pekerjaan. Yang pertama, ada orang berpikir bahwa bekerja adalah hukuman, bekerja itu kutukan. Aduh, kalau bisa gue berhenti kerja. Nah, ini pandangan orang Yunani. Nah, buat pandangan ini yang sampai sekarang kita nggak tahu itu Yunani, tapi jangan-jangan ada dalam kita. Kita selalu berharap, kapan ya gue bisa sukses sampai gue nggak usah bekerja lagi. Tujuan saya bekerja supaya saya nanti bisa santai-santai, nikmati jalan-jalan. Yang kerja orang lain, saya sudah banyak uang. Karena dia melihat bekerja tuh hukuman. Dia nggak menikmati bekerjanya. Dia pengen berhenti bekerja. Itu Yunani punya pandangan, saudara. Sebetulnya bekerja bukan hukuman, bekerja bukan kutukan. Bekerja adalah anugerah. Harusnya disitulah sudah berjalan bersama Tuhan. Kalaupun perusahaan kita sudah baik, kalaupun kita sudah baik, bekerja tidak pernah pensiun sebetulnya. Bukan soal bikin perusahaan lain, tapi apa? Mengenal apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita terus menikmati, kita bisa jadi berkat, mengelola yang Tuhan sudah berikan, mengembangkan yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua, bekerja itu duniawi, nggak rohani. Ada yang memisah-misahkan. Oh, kalau di gereja itu baru rohani, kalau enggak itu duniawi, ya kan? Ada pengusaha yang bilang sama saya gini, aduh Pak Andi, kayaknya Pak Andi ngurusnya rohani terus ya, kalau saya duniawi Pak. Saya ngurus gaji orang, tegur orang, saya pengen kapan saya bisa rohani. Loh no, pekerjaanmu itu rohani. Pekerjaanmu itu rohani, jangan bikin rohani sekuler, rohani sekuler. Semua yang kita kerjakan itu rohani. Yang ketiga, kalau Karl Marx bilang gini, pekerjaan itu kewajiban, orang harus bekerja semua, dan itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Dia bilang, agama itu candu dari masyarakat. Itu Karl Marx yang nantinya jadi komunisme, ya kan? Diambil sama sosialis jadi komunis. Kita harus bekerja, cuma jangan mau diperbudak sama bos-bos. Kita harus bekerja, hasilnya sama rata, sama rasa. Kira-kira begitu. Karl Marx. Tapi kekristenan bukan 1, 2, 3. Kekristenan yang keempat. Bekerja adalah panggilan dari Tuhan. Bekerja panggilan untuk apa? Untuk berbuah. Untuk mengelola kehidupan yang Tuhan percayakan. Untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi.
Amin. Pekerjaan adalah menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Kita diciptakan untuk bekerja bersama Tuhan. Kalau punya anak masih kecil ya kan, TK, terus dia bilang, yuk kita pergi. Ayo pak, saya yang setir. Saudara kasih kuncinya sama dia? Nggak akan. Ya kamu naik dulu belakang, sudah. Ya kan? Nggak kasih kunci, kenapa? Masih kecil. Tapi kalau orang yang bisa diajak bekerja sama orang tuanya, kamu tolong setir ya, berarti cukup dewasa untuk dipercaya dia yang setir. Setuju? Kalau saudara sampai bisa bekerja sama, dan kita bisa bekerja sama dengan Tuhan, itu berarti kita sudah dewasa sampai Tuhan mempercayakan itu sama kita. Tuhan mempercayakan dirinya, kemuliaannya lewat saudara untuk dinyatakan bagi dunia. Saya tahu saat-saat ini bukan saat yang mudah buat bisnis. Tiarap kita semua, setuju? Kalau beberapa yang bilang, saya lagi nggak tiarap loh Pak Andi, saya lagi terbang tinggi. Bersyukur, saudara, kalau lagi terbang tinggi bersyukur. Berdoa supaya jangan ketembak, lagi terbang gitu ya. Sekarang semua lagi susah yang lain, ya kan? Bersyukur kalau sudah bisa nih. Tapi begini loh, walaupun di saat yang susah, ini kesempatan yang baik untuk saudara belajar bekerja, bukan untuk uangnya saja. Kita bekerja bukan cuma untuk menjadi kaya saja. Kita bekerja untuk jadi berkat buat orang lain. Izinkan diri kita diuji dan bilang, Tuhan aku mau belajar sekarang. Walaupun uangnya nggak seperti yang aku harapkan, tapi aku mau belajar jadi rekan sekerja Allah. Aku mau ini kesempatannya. Setuju? Ayo kerjakan sama-sama. Walaupun saya tadi kesini lumayan macet, gara-gara mulai beberapa bus saya ketemu, mudah-mudahan ekonomi mulai bergerak lagi ya. Udah lama saya nggak ketemu beberapa bus dalam perjalanan ke sini. Hari ini ketemu 3 bus. Buat saya, wow. Mudah-mudahan ya, walaupun akhirnya telat beberapa menit tadi jadi gara-gara ngikutin. Tapi ayo sama-sama belajar. Yuk belajar di dalam masa-masa yang tidak mudah ini, kita bekerja sambil berdoa syafaat buat semua. Bukan cuma buat kita. Berdoa, Tuhan, pulihkan Indonesia, pulihkan ekonomi, pulihkan. Belajar uji hati kita hari-hari ini. Apakah selama ini kita bekerja cuma untuk uang? Jadi begitu uangnya kecil, ngeluh terus sama Tuhan. Atau kita melihat bekerja itu sebagai pelayanan kita. Sehingga walaupun uangnya lebih sedikit dari biasanya, kita tetap bisa bersyukur. Kita mau belajar hidup bijaksana. Amin. Nah, kenapa kita suka salah? Karena gini, akibat kita jatuh dalam dosa. Waktu kita jatuh dalam dosa, akibatnya apa? Bekerja jadi ambisi pribadi. Bekerja cuma untuk ambisi pribadi, nggak ada yang lain. Itu yang membuat kita nggak terhubung sama Tuhan. Itu yang membuat kita nggak bisa melihat pekerjaan adalah pelayanan kita. Karena bekerja jadi untuk ambisi sendiri, kepentingan diri sendiri, egois sekali. Akibat kejatuhan manusia yang kedua, kita diperbudak sama pekerjaan. Nggak bisa berhenti. Kenapa? Terus, nggak ada ujungnya. Haus terus. Yang ketiga, akibat jatuh dalam dosa, maka pekerjaan kita jadi fruitless. Nggak ada buahnya. Pointless, nggak ada tujuannya selain ego sendiri. Selfish, buat diri sendiri semua. Ada yang nanya sama saya, tapi nanti akan dimuat di IG, jadi saya nggak bahas terlalu jauh ya. Gimana kalau work hard dan play hard, Pak? Boleh nggak itu? Itulah akibat dosa. Kan kita udah kerja susah-susah, boleh dong play hard, nikmati sepuas-puasnya. Kamu cuma melihat berarti tujuan bekerja cuma untuk dirimu sendiri. Itulah akibat dosa. Kamu nggak bisa melihat bahwa tujuan bekerja adalah untuk memberkati orang lain. Jadi jangan work hard dan play hard. Play hard boleh, tapi coba cari serve hard tuh. Melayani dengan lebih lagi. Jadi berkat lebih lagi. Amin. Dan yang keempat, akibat kejatuhan dalam dosa apa? Kita melakukan pekerjaan yang berdosa. Ya kan? Kita melakukan pekerjaan yang berdosa. Sometimes dalam bisnis kita, anak perempuan orang pun dijual di situ. Ya kan? Kita mesti sadar, itu semua akibat dosa. Saya mau cerita soal Ahok. Saya minta waktu sedikit ya, nggak lama lagi kita selesai dan sudah bisa makan siang, don't worry. Saya mau cerita soal Ahok. Saya nggak bilang bahwa saya setuju Ahok. Dalam beberapa hal dia melakukan kesalahan, dalam beberapa hal dia terlalu kasar, saya banyak enggak setujunya sih sama dia. Tapi saya rasa kita harus kasih dia pujian, bahwa dia tetap pernah berusaha melakukan yang terbaik yang dia bisa untuk memberkati banyak orang. Setuju? Sedikit yang orang mau begitu. Nah, suatu kali saya ketemu sama mantan kepala dinas DKI Jakarta, zaman Ahok.
Sudah opa-opa, sudah pensiun. Dia bilang sama saya gini, saya ngobrol-ngobrol, saya tahu dia kepala dinas, saya nanya gini, Pak, Ahok itu luar biasa ya? Bukan luar biasa Pak Andi, dia itu gila. Dia itu gila. Dia. Hanya orang gila yang mau begitu. Tapi dia yang buat saya berhenti korupsi, saya harus akui. Wow, gimana ceritanya? Oh, dia cerita, waktu pertama kali dia naik, apel pertama Pak, kami di lapangan, dia pidato. Langsung dia tanya gini, itu saya lihat mobil di belakang sana yang parkir semua, itu mobil siapa? Mobil kalian? Kalau itu mobil kalian, korupsi kalian semua ini. Mana bisa pakai gaji kalian beli mobil kayak begitu? Si orang ini dia bilang, itu mobil saya juga di situ Pak, saya nyesel kenapa gue parkir di situ, karena itu memang mobil hasil korupsi, dia bilang. Tapi lewat waktu, Ahok terus tegur, terus sampai akhirnya dia bilang ini, saya mau ajak kalian tetap punya hasil yang baik, tapi nggak perlu korupsi. Supaya kalian bisa bangga dengan pekerjaan kalian kepada anak cucu. Lu bisa cerita sama cucu lu nanti, dulu gue kerja, masyarakat maju loh. Dulu gue gini, gue melakukan yang terbaik buat masyarakat jadi lebih baik. Caranya gimana? Yuk kerja dengan baik, hemat nih anggaran, nanti sebagian kita kembalikan pada pemerintah pusat, sebagian saya akan atur sesuai hukum, bisa dibagikan sebagai bonus. Pak, saya dapat hasil, nggak kalah sama hasil korupsi saya. Di situ kami semua mau berhenti korupsi, Pak. Kami semua dia berhasil, dia yakinkan kami untuk berhenti korupsi. Kenapa? Kami jadi bangga dengan pekerjaan kami. Bangga dengan pekerjaan. Wow, saya pikir luar biasa. Itu saya mau bilang nih, gampang nggak di pemerintahan? Ah, susah lah, sudah ya. Amin. Gak usah pura-pura mikir, saudara. Ya kan? Gampang nggak ya? Susah. Tapi kenapa dia bisa? Pikirannya Kristus. Maksudnya gini, mikir, sekarang gua harus gimana ya? Aduh, nggak gampang gimana ya? Tuhan kira-kira mau saya melakukan apa? Tuhan mau saya memutuskan apa? Itu mikir. Pikirannya Kristus bukan antikris. Ah, firman Tuhan bilang ini, omong kosong, peduli amat, yang penting gua cuan. Ah, itu 667. Enggak, saya nggak bilang 666 loh ya, 667. Oke? Terus dia cerita, gimana Ahok. Saya cerita lagi boleh saudara, ini beberapa kesaksian menarik, mudah-mudahan inspirasi buat saudara. Dia cerita gimana Ahok datang ke, apa tuh, pasar apa nih? Tanah Abang. Dia datang situ, dia pun, oh, itu Pak gila nih. Dia tuh bisa mati Pak. Dia datang kumpulin semua, dia bilang ini, oke saya kasih waktu 1 bulan, siapa yang mau runtuhin ini semua, yang ilegal? Kalian apa saya? Semua, 1 bulan ya. Kamu nggak mau, saya kerjain loh nih. Oh iya, sudah, kami saja Pak, kami saja. Kenapa? Kalau dia Pak pakai bulldozer Pak, hancur semua. Kalau kami kan masih bisa dijual tuh hasil-hasilnya. Jadi mereka yang bongkar sendiri bangunan ilegalnya. Terus suatu kali Jakarta kecelakaan kan? Kecelakaan. Kenapa kecelakaan malam-malam? Kali jodoh. Oh, gelap Pak di sana. Ya bikin terang dong. Gak bisa Pak, sudah lama di sana. Bikin terang, nggak bisa Pak. Kenapa? Ya itu pelacuran terselubung Pak, nggak bisa diapa-apain udah ini. Dia ke sana malam-malam, kumpulin semua, termasuk pejabat-pejabat setempat, camat kumpulin semua. Dia bilang ini, saya minta waktu, saya lupa 1 minggu atau 2 minggu, tapi kira-kira itu cuma minggu dia kasih saya kasih waktu 2 minggu untuk ini jadi terang ya. Kalau nggak bisa, berarti kan kalian nggak bisa, ganti semua ya, ganti semua, pejabatnya diganti semua. Siapa? 2 minggu terang. Dan itu yang jadi taman di mana sekarang tidak jadi taman yang bagus, orang bisa berolahraga di sana, keluarga bisa dibawa ke sana. Seseorang yang penuh dengan kekurangan, tapi dia berusaha melakukan yang terbaik yang dia bisa. Kekurangan kita harus akui kekurangan, tapi niatnya itu luar biasa. Amin. Nah, ini akibat dosa. Coba saudara lihat, apakah kita bekerja hanya untuk diri kita sendiri? Apakah kita diperbudak pekerjaan kita? Apakah tujuannya pekerjaan kita fruitless, pointless, nggak ada tujuan lain, selfish, atau kita bahkan melakukan pekerjaan yang berdosa? Nah, penebusan Kristus membuat kita kembali pada rencana Allah. Kembali rencana Allah itu nggak cuma berhenti sampai jadi aku anak Tuhan lagi, bukan. Itu bagus sampai anak Tuhan, tapi gini, anak Tuhan yang ngapain? Kita dikembalikan jadi anak Tuhan lagi, itu iya, tapi anak Tuhan yang ngapain? Yang bekerja sama bapaknya. Yang peduli sama hati bapaknya. Yang mau mencari tahu bapakku pengen apa ya? Pak, aku bantu. Pak, aku sama-sama. Aku jalan sama papa, aku jalan sama bapak, aku jalan sama Tuhan. Menyatakan kerajaan Allah di bumi bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Slide terakhir, tapi poinnya banyak.
Kalau tadi Tuhan menebus kita, nah akibatnya gini, pekerjaan dari Tuhan itu kayak apa sih? Yang pertama kita mesti mengerti, tidak semua pekerjaan itu panggilan dari Tuhan. Tidak semua. Setuju ya? Cek pekerjaan kita. Karena pekerjaan yang dari Tuhan itu tidak melukai orang lain. Tidak merugikan orang lain. Tidak mencelakai orang lain. Tidak menipu orang lain. Amin. Suatu kali ada tukang, ini kisah nyata, tukang roti, bukan di Bandung tapi tukang roti ketemu sama tukang buah. Temenan mereka, ketemu di toko buahnya. Terus si tukang roti bilang, buahnya bagus-bagus ya, aku beli buat anak-anak saya. Oh iya, bagus. Jangan. Enggak, ini bagus-bagus, kamu lagi hasil buahnya lagi bagus-bagus. Saya beli semua. Jangan, kenapa? Itu pewarna semua. Oh, enggak jadi beli. Pulang tukang roti ini ngobrol sama temennya. Segitunya ya kita cari duit ya. Segitunya kita cari duit yang sampai dari dagangan kita pun anak kita enggak boleh makan. Kenapa? Bahaya. Merusak kesehatan. Dia bilang, mulai saat itu dia bilang nih, saya akan nggak pakai lagi bahan-bahan yang merusak di dalam roti saya. Supaya suatu kali kalau ada seorang mama mau beliin anaknya roti, dia tahu ini roti yang baik buat anaknya. Kalau suatu kali ada orang lapar dan mau beli roti saya mau pastikan dia makan roti yang baik buat dia. Temannya bilang ini, tapi cuan kamu turun jauh loh. Roti kamu akan gampang rusak loh. Dia bilang, kan kita nggak kerja cuma buat uang ya. Ini tuh penjual roti sederhana loh. Sederhana, kan kita nggak kerja buat uang. Kita bekerja juga untuk jadi berkat buat orang lain. Yang kedua, Allah kasih kita panggilan yang berbeda-beda. Dan pekerjaan yang ketiga itu pekerjaan yang Tuhan kasih berhubungan erat dengan panggilan kita, kepribadian kita, talenta kita. Temukan talenta saudara. Dulu saya pikir saya ini bisa jadi penyanyi, saya pikir. Karena kebanyakan lihat yang di depan-depan jadi pengen jadi penyanyi, saudara. Saya cari pelatih yang mau melatih saya. Ya kan saya udah pernah ceritain dari dulu kan, jadi saya nggak bohong, memang begini ceritanya. Wah, saya sampai bilang, Pak, saya mau bayar pelatihnya Ruth Sanaya, cari yang paling top kan. Saya mau bayar, saya mau les. Tolong ajarin saya nyanyi dengan baik. Andi, dia lebih tua dari saya, jadi nggak panggil Pak Andi. Saya masih kuliah waktu itu. Andi, suara kamu tuh nggak jelek, tapi pas. Jadi kalau dilatih kayak apapun, saya rasa pas. Tapi nggak jelek, nggak falas kamu. Daripada kamu sibuk latihan vokal, lebih baik kamu cari talenta kamu yang lain apa. Fokuslah di situ, supaya Tuhan bisa maksimal sama kamu. Suruh ngangguknya semangat kan, senyumnya ini, saya masuk mobil, dia pergi. Bung pergi dulu ya, dia pergi, saya masuk mobil. Down saya saudara. Segitunya kah gue sampai orang mau dibayar pun gak mau latih gue lah nyanyi. Sejelek itu kan saya. Tapi terus saya menyadari ini, ya bukan itu bakat saya. Saya mesti cari bakat yang lain untuk saya mengembangkan di rekan sekerja Allah. Amin. Jangan mau tiru orang lain, gak harus seperti orang lain. Gak harus sehebat dia, gak harus sepopuler dia, tidak harus berarti sekaya dia. Karena pekerjaan yang dari Tuhan bukan diukur dari berapa uang yang dihasilkan. Pekerjaan dari Tuhan diukur dari seberapa kita mau jadi rekan sekerja dia. Menyatakan kehendaknya, menyatakan kasihnya buat sesama kita. Amin. Memuliakan dia. Yang keempat, pekerjaan adalah cara Tuhan memberkati kita. Oh ya, lewat pekerjaan Tuhan memberkati kita, mencukupkan kita. Dan pekerjaan itu memuliakan Tuhan dan menyatakan kerajaannya di bumi. Amin. Tidak harus besar. Saya kenal satu jemaat yang sekarang sudah lebih besar. Waktu itu mungkin baru 6 yang kerja, tapi dia pilih ini, saya mau ambil dari kampung belakang deh. Kenapa? Sebab saya mau jadi berkat buat mereka. Saya tahu saya bisa seperti ini untuk memberkati orang lain. Wow. Kelima, pekerjaan adalah sesuatu yang baik. Amin. Pekerjaan yang saudara dan saya kerjakan di dalam Tuhan itu sesuatu yang baik. Nah, kita perlu orang yang baik. Amin. Kita perlu dokter yang baik. Setuju? Yang enggak cuma untuk memikirkan uangnya sendiri, tapi dia memikirkan pasiennya. Dokter yang baik. Kita perlu bengkel yang baik. Kita perlu guru yang baik. Kita perlu pengacara yang baik. Kita perlu juru masak yang baik. Kita perlu pejabat yang baik. Kita juga perlu pendeta yang baik, yang enggak cuma cari duit sendiri
jemaatnya. Amin. Semangat sekali saudara ya, begitu pendeta ya. Dan waktu yang baik ini ketemu, bisa saling bertukar sumber daya, saling memberkati sama lain, saling mensuplai dengan cara yang baik. Kebaikan Tuhan melebar, jadi berkat lebih luas lagi. Dan yang terakhir, Tuhan adalah pemilik dan kita ada hambanya. Amin. Semua ini punya Tuhan, hidup kita punya Tuhan, perusahaan saudara punya Tuhan, toko saudara punya Tuhan, keluargamu punya Tuhan, gereja ini punya Tuhan. Kita cuma hamba, anaknya yang dipercaya untuk mengelola. Yuk kita kelola dengan sebaik-baiknya. Amin.